Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini dimudahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah dan sejenak meluangkan waktu untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang akan kita pelajari khususnya sebagai bekal ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala, agar kita memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat terhadap kehidupan akhirat, sehingga kita mempersiapkan diri, yakni memperbanyak bekal dan meningkatkan kualitasnya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beroleh keberuntungan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hari kehancuran. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, yaitu tiupan kekagetan yang disebut dengan Yaumul Faza', baru kemudian tiupan yang ketiga, itulah hari kehancuran total. Dia disebut dengan as-sa'ah, saat, yaitu waktu kehancuran secara totalitas. Maka setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan makhluk pertama kali. Yang dihidupkan di antara makhluknya yaitu malaikat Israfil, malaikat yang bertugas yakni meniup sangkakala atau asur, yakni qarnun yunfakhu fihi, tanduk yang ditiup. Pada tiupan yang ketiga inilah tiupan kebangkitan, di mana manusia dihidupkan. Bukan hanya manusia, juga makhluk-makhluk yang lain. Demikian pula malaikat, demikian pula jin, bahkan hewan-hewan pun dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk ditegakkan keadilan. Cuman bedanya kalau hewan nanti setelah ditegakkan keadilan, Allah jadikan mereka semua tanah. Itu yang membuat iri manusia. Kenapa? Karena manusia setelah diadili, perkaranya belum selesai.
Tapi ada konsekuensi dari pengadilan tersebut. Konsekuensinya dua. Ada penghargaan dan ada punishment, hukuman. Hukumannya adalah neraka. Makanya manusia pengen kalau bisa itu jadi tanah saja. Sehingga manusia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku menjadi apa? Turab, menjadi tanah saja. Tidak dimintai pertanggungjawaban. Itulah penyesalan manusia. Tapi semua sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah membangkitkan makhluk pertama kali, malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil diperintahkan meniup sangkakala yang ketiga. Itulah yang disebut dengan wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yaitu dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, pada ayat yang ke-68. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir. Yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Thumma nufikha fihi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dalam ayat ini terkandung yakni peristiwa peniupan sangkakala yang kedua dan yang ketiga atau yang terakhir. Yang pertama sudah dijelaskan, yaitu tiupan kekagetan ketika goncangan bumi segoncang-goncangnya, manusia seperti sempoyongan, mabuk urunan bu aja suwi ini rek. Itu aning ini lho nek ngaji kebengen iki. Terus arek limang buat iki kabeh. Mangane kudu ana sumetane. Disumet be apa iki? Baik. Tiupan pertama sudah. Tiupan kedua dan ketiga. Ya, silakan buka tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Allah SWT menceritakan tentang kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Berikut terjadinya tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar dan gempa yang dahsyat. Firman Allah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ini adalah tiupan yang kedua, yaitu tiupan yang sesudahnya semua makhluk hidup yang ada di langit dan yang ada di bumi mati, kecuali orang yang dikehendaki Allah tidak terpengaruh karenanya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis sangkakala yang terkenal itu. Kemudian semua ruh dicabut, sehingga yang paling akhir mati adalah malakul maut. Terakhir mati malakul maut. Jibril mati, Mikail mati, malaikat Israfil mati. Yang terakhir ya yang bertugas mencabut nyawa, yaitu malakul maut. Siapa yang nyabut? Ya Allah. Ada yang mengatakan dia cabut ruhnya sendiri. Allahu a'lam. Yang jelas Allah yang mencabutnya. Kemudian sehingga yang hidup hanyalah Allah yang maha kekal, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah yang maha pertama, yang tiada awalnya, dan yang maha akhir, yang tiada akhirnya. Kemudian Allah berfirman,
yaitu di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 16. Al-Mu'min surah 40 ayat 16. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Ada yang jawab gak saat ini? Sopo sing harap jawab? Wis kaono makhluk. Semuanya sudah mati. Akhirnya yang jawab siapa? Allah sendiri yang menjawab. Al-Mu'min berapa tadi? 40 surat Ghafir atau Al-Mu'min, yaitu ayat yang ke-16. Limanil mulku yaum. Milik siapa kepunyaan hari ini? Apa jawaban Allah sendiri? Itu diucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian Allah SWT menjawab sendiri pertanyaannya, yaitu kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah. Allah yang al-wahid al-qahhar, yang Maha tunggal dan Maha mengalahkan. Milik Allah, padahal yang ngomong siapa itu? Allah sendiri. Itu berarti kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Dengan menyebut siapa? Dengan menyebut namanya. Lillah. Tidak mengatakan li, milikku, tidak. Milik Allah. Allah yang memiliki nama Al-Wahidu Al-Qahharu, Maha tunggal dan Maha mengalahkan. Kemudian lanjut tafsir. Yakni hanya aku sematalah yang mengalahkan segala sesuatu, dan aku telah putuskan fana terhadap segala sesuatu. Kemudian Allah menghidupkan makhluknya, dan yang mula-mula dia hidupkan adalah malaikat Israfil. Nah, sebelum Allah membangkitkan manusia dengan peniupan sangkakala yang keberapa? Yang ketiga, Allah hidupkan makhluk yang pertama kali, yaitu malaikat siapa? Israfil. Kemudian setelah itu, lalu dia memerintahkan kepadanya agar melakukan tiupan lain pada sangkakala, yaitu tiupan yang ketiga alias tiupan berbangkit. Itulah tiupan kebangkitan. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Kebangkitan apa? Untuk nasional. Kebangkitan total, kebangkitan alam, kebangkitan makhluk. Kemudian firman Allah, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Itulah makna dari surah Az-Zumar ayat 68. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup sangkakala yang lain, yaitu yang ketiga. Lantas apa yang terjadi? Fa idzahum, tiba-tiba mereka manusia qiyamun, berdiri, yang durun, menanti keputusan Rabbnya. Itu secara umum begitu. Tapi nanti bagaimana Allah membangkitkan tubuh manusia itu, dan siapa yang pertama kali dibangkitkan? Baik, lanjut. Yaitu mereka menjadi hidup kembali, yang sebelumnya masih berupa tulang belulang yang telah hancur berantakan. Iya, semua tulang belulang hancur berantakan. Semua menjadi rusak tubuhnya. Hanya satu yang Allah kemudian tumbuhkan. Satu, dari situlah Allah tumbuhkan, menyusun kembali tubuh manusia. Apa satu yang darinya akan ditumbuhkan semua manusia itu? Yaitu ajbudz dzanab,
Ajbuz zanab. Apa itu? Tulang ekor. Tulang ekorlah yang masih disisakan oleh Allah, tidak dihancurkan. Ibarat itu benih. Dari situlah disusun tubuh manusia. Kata Nabi, buka Ibnu Majah nomor 3460. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tidak ada sesuatu pada diri manusia melainkan akan usang dan menyisakan sebatang tulang, yaitu pangkal ekor, dan darinya semua makhluk disusun kembali pada hari kiamat. Kata Nabi, laisa syai' minal insan. Tidak ada satupun dari tubuh manusia illa yabla, melainkan dia akan hancur, illa 'udman wahidan, kecuali ada satu tulang. Apa satu tulang itu? Ajbuz zanab, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itulah disusun kembali, dirangkai kembali, dibangun kembali tubuh manusia kelak di hari kiamat. Bisa jadi nang kuburan itu mayit kabeh hancur, sing karek ana apa? Karek tulang. Tahu nemu lalar gawean golek balunge apa mayit. Betul. Tapi biar saya jamane adu doro sampean golek balunge mayit pun cek doroe menangan ya kan. Cek gak mempan dukun ya kan, golek balunge menungso. Poru. Nah, iya. Mantan pilot nih. Ya, jadi hanya tulang ekor yang disisakan oleh Allah. Baik, kembali ke tafsir. Lalu mereka menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat, seperti pengertian yang terdapat di dalam firman Allah, Quran Surat An-Naziat ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Fa idza ja'atis sakhah. Fa innama. Bukan. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Surah An-Nazi'at itu kan? Ya. Tapi fa innama. Fa innama hiya zajratu wahidah. Awalnya itu kehancuran. Kemudian setelah dibangkitkan lagi, fa innama hiya zajratu wahidah. Kemudian lanjut. Ya. Dan Quran Surat Al-Isra ayat 52, yaitu pada hari dia memanggil kalian, lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kalian mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Iya. Pada awalnya mereka nggak percaya kalau tulang belulang itulah akan disusun oleh Allah. Mereka bahkan mengatakan, apa mungkin tulang yang sudah hancur itu akan dibangkitkan lagi? Pada ayat 49 surah Al-Isra, Allah katakan, wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apa kata Allah? Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Iya. Mereka mengatakan, aidza kunna idhaman, apakah setelah kami menjadi tulang belulang, warufatan, benda-benda yang hancur, yang tidak berarti,
A inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan? Kemudian menjadi apa? Khalqan jadida, makhluk yang baru. Tapi dijawab oleh Allah dengan sindiran. Apa kata Allah? Qul kunu hijaratan aw hadida. Ayat 50. Ya. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu sekalian batu atau besi. Iya. Jadilah kalian batu atau besi. Sindiran. Artinya apa? Wong iki gak kena dikandani. Mangane wong gak kena dikandani iku Toh. Sing ngomong ngono iku Allah dhewe lho. Ya. Hulu. Ya, jadilah kalian hijaratan, watu. Tapi ojo ngomong watu, rodok nyelkit. Bahasa Arab hijaratan. Watu au hadidan atau besi. Sama-sama keras. Tapi besi dibakar masih bisa lunak nggak? Bisa nggak? Watu obongan. Hah? Keras, panas. Tapi batu bukan dengan api kalahnya, dengan air. Iya, tapi semua kena dikalahkan, dihancurkan, dilubangi. Kenapa? Karena dalam Quran itu ada makhluk manusia yang ditamsilkan hatinya seperti batu. Seperti apa? Siapa dia? Siapa yang digambarkan hati yang seperti batu? Al-Baqarah, coba dibuka. Ayat 75 kalau tidak salah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyal hijarati aw ashaddu qaswah. Ayat berapa itu? 74 ya. Wa minal ashaddu qaswah. Ya, silakan. Apa katanya? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Nah, bahkan ada yang lebih keras lagi dari batu. Sementara batu sendiri kata Allah, fa'ammal wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sementara ada batu yang darinya keluar apa? Air. Keluar air. Watu bisa keluar air. Ya, silakan. Apa kata Allah? Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Iya. Batu aja bisa keluar sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Apa katanya? Yaitu. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, ada yang terbelah. Ada batu yang terbelah dan lalu keluarlah mata air daripadanya. Keluarlah mata air, yakhruju minhul ma. Itu batu, Pak. Bahkan batu makhluk Allah ini bisa takut kepada Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu ada yang apa? Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh. Meluncur jatuh dari atas ke bawah. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Watu wae sik wedi nang Allah. Menungso gak duwe wedi. Nah, ini. Makanya Allah sindir tadi ya. Kau niku dikandani gak kena. Kul, katakan Muhammad, kunu hijaratan au hadidan ya. Jadi kon watu nek gak ngono wesi. Kemudian pada ayat ke-51, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaqulu man yu'iduna. Al-Isra 51. Nanti sampai kepada 52. Atau suatu makhluk. Lanjut.
atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Iya. Qul fasayaquluna man yu'iduna. Apa katanya? Kata mereka, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Yang akan menghidupkan kalian kembali dari kematian itu siapa? Katakanlah Muhammad, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asa ayyakuna qariba. Apa kata Allah? Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah Muhammad, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Sik ngeyel, kapan itu? Kapan? Kata Nabi, muka-muka gak suwe. Dan memang tidak lama. Kemudian pada ayat berikutnya yang dinukil dalam tafsir, yaitu Al-Isra ayat 52, kembali ke tafsir. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Apa kata Allah? Yaitu pada hari Dia memanggil kalian, lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kalian mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Padahal dia di dalam kubur sudah bertahun-tahun. Sudah ratusan tahun dia dalam kubur. Maksudnya di alam kubur, di alam bar Fir'aun sampai saiki wis ewan ya. Ribuan. Demikian pula yang lain. Tapi merasa bahwa mereka hanya sebentar saja. Dunia sebentar, alam kubur sebentar saja. Tahu-tahu mereka sudah berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'idahum qiyamun yandurun. Tiba-tiba mereka berdiri menghadap kepada Rabb-Nya. Awalnya dia nggak percaya. Sama seperti ungkapan mereka yang tidak yakin akan hari kebangkitan yang Allah abadikan dalam surah Al-Waqi'ah, surah 56. Coba dibuka ayat yang ke-46. Wa kanu yusiruna 'alal Ayat 46 insyaallah. wa kanu yusiruna 'alal insil azim. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Apa kata Allah? Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Ya. Kenapa mereka mengerjakan dosa besar? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ayat 45. Dimulai dari 45. Silakan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan. Diberi oleh Allah harta melimpah. Hidup bermewah-mewah. Dengan harta melimpah itu dia lupa. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adzim. Itu mereka terus-menerus mengerjakan apa? Dosa besar. Homer diminum, judi dilakoni, hobi Halo. Sampean kok cerdas ngono-ngono. Hobi membunuh orang. Pokoknya dosa-dosa besar dilakukan. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, punya kemewahan, punya duit. Kemudian mereka mengatakan wa kanu yaquluna, menunjukkan ucapannya ini nggak percaya kepada kehidupan kebangkitan setelah kematian, yaitu kehidupan
akhirat. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Apa kata Allah? Dan mereka selalu mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Apa mungkin kami dibangkitkan setelah kami jadi tulang belulang? Ini berarti mereka tidak yakin kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Dan orang seperti ini masih banyak di kalangan kita. Sekalipun kadang dia mengaku sebagai seorang muslim, mati semati paling alam kubur. Islam hanya sebagai apa? Cantolan, sebagai sarana untuk menyelamatkan diri supaya aman. Karena mayoritas negeri ini muslim. Sebetulnya hatinya kufur. Kata Allah, awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Apa kata Allah? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu juga? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Iya. Sing biyen termasuk awakmu, termasuk orang-orang kemudian, lamajmu'una akan dikumpulkan oleh Allah ila miqati yaumin ma'lum, pada saat waktu yang telah ditetapkan. Thumma ayyuhal mukadzibuna dhallun. Apa kata Allah? Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Thumma ayyuhal dhallunal mukadzibun. Kebalik. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Hari kebangkitan. Inilah keadaan manusia. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan membuktikan semua itu. Dan pasti itu akan terjadi. Maka Allah akan membangkitkan pertama kali. Siapa yang dibangkitkan pertama kali? Setelah Allah meniupkan sangkakala yang ketiga, Allah memerintahkan malaikat siapa? Israfil. Dari kalangan malaikat, Israfil pertama kali yang dibangkitkan, yang dihidupkan. Kemudian meniup sangkakala. Tiupan ketiga inilah tiupan kehidupan, yaitu bangkit dari kubur. Siapa pertama kali yang bangkit? Tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dibangkitkan pertama kali dari kuburnya. Cuman ketika Nabi bangkit dari kubur, beliau ketika mengangkat kepalanya, beliau sudah melihat Nabi Musa berpegang tiang arash. Dari situlah Nabi ragu, apakah Nabi Musa ini orang yang dikecualikan tidak mati, ataukah dibangkitkan terlebih dahulu daripada Nabi Muhammad? Wallahu a'lam. Itulah yang disampaikan oleh Nabi. Buka Ibnu Majah 3467, 3467. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, seorang lelaki
dari kalangan Yahudi saat berada di pasar kota Madinah berkata, "Demi zat yang telah menyucikan Musa dari seluruh manusia." Iya. Ada seorang sahabat Ansor mendengarkan orang Yahudi mengatakan, demi zat yang telah mensucikan Nabi Musa dari seluruh manusia. Maka apa yang dilakukan sahabat Ansor? Maka seorang laki dari kalangan Ansor mengangkat tangannya dan menamparnya. Plak! Kaplok, Pak. Saat itu Yahudi masih ada di Madinah. Dia sampai mendapatkan pukulan dari sahabat Ansor, nggak tahu siapa namanya, gara-gara ngomong Nabi Musa disucikan oleh Allah dari seluruh makhluk. Sementara di situ Nabi Muhammad masih ada. Peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah. Dipanggil orang ini. Gara-gara ngaplok sama wong Yahudi. Itu Pak, sahabat dulu itu pembelaan kepada Nabi itu seperti itu. Jangan sekarang sampai merendahkan Nabi, tidak menjunjung tinggi Nabi, kaplok apa mana Yahudi. Kemudian ia berkata, "Kamu berani mengatakan ini sementara Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami." Maka hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda. Apa sabda beliau? Allah SWT berfirman, apa firmannya? "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Aku adalah orang pertama yang mengangkat kepalanya. Fa'akunu awwala man rafa'a ra'sahu. Akulah orang pertama yang mengangkat kepalaku dari kematian itu. Ini pengakuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, apa kata beliau? Maka tiba-tiba melihat Musa mengambil tiang dari tiang-tiang aras. Ya, fa'idha ana bi Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arash. Tiba-tiba aku melihat Nabi Musa sudah berpegang tiang arash. Kemudian apa kata Nabi SAW? Aku pun tidak tahu apakah ia mengangkat kepalanya sebelumku atau termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala adri, aku tidak tahu. Arafa'a ra'sahu qabla au kana mimman istisna Allah. Aku tidak tahu apakah Nabi Musa itu mengangkat kepala lebih dulu ataukah orang yang dikecualikan oleh Allah tidak mati ketika tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian Nabi SAW ngedem-ngedemi apa itu? Meredam, yakni apa? Kemarahan sahabatnya. Hanya karena apa? Dia mengatakan Musa lebih utama daripada manusia yang lain. Kemudian Nabi mengatakan apa? Dan barang siapa mengatakan aku lebih baik dari Yunus bin Matta, maka berarti ia telah berdusta. Wa man qal, dan siapa yang mengatakan ana khairun min Yunus bin Matta, bahwa aku adalah orang yang lebih baik dari Nabi Yunus bin Matta, faqad kadzaba, sungguh dia telah berdusta. Inilah ketawaduan siapa? Ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun nabi-nabi itu memiliki kedudukan dan derajat yang berbeda-beda, sementara Nabi tidak suka hal itu kemudian menjadikan kaum muslimin menjadi pongah, menjadi sombong yang justru akan membinasakan mereka sendiri. Kenapa? Karena kebanggaan seperti itu tidak ada artinya kalau tidak ittiba, mengikuti ajaran Rasul. Bangga tok kayak apa? Sementara Nabi untuk meredam
ghirah, semangat dari kaum muslimin yang kadang berlebih-lebihan, tukaran gara-gara yakni urusan apa? Saling melebih-lebihkan antara pengikut kenabian yang satu dengan yang lain. Padahal semua nabi itu sama. Sebagaimana ucapan Allah sendiri, la nufarriqu baina ahadim minhum. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya, kami tidak membeda-bedakan antara mereka para rasul. Karena semua beriman kepada Allah. Mereka semua beriman kepada nabi-nabi yang lain. Saling mengimani satu dengan yang lain. Inilah sikap tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Nabi memiliki kelebihan-kelebihan, wa ana la fakhra, katanya, aku tidak pongah, aku tidak sombong. Padahal beliau sendiri pernah mengucapkan, aku dilebihkan ini dan itu, tapi aku tidak sombong, kata Nabi. Baca Ibnu Majah 3496. Syafaat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? aku adalah pemimpin anak Adam dan tidak sombong. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid, pemimpin anak Adam. Wala fakhra. Wala. Tetapi aku tidak sombong. Ini termasuk hadis. Kenapa orang kemudian menyematkan kata Sayyidina Muhammad. Sayyidku Muhammad. Sayyidu. Atau sayyid kami Muhammad. Apa sayyid itu? Pemuka, pemimpin. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemuka anak cucu Adam. Maka boleh kita mengatakan Sayyidina Muhammad, asal jangan Ketika sholat. diucapkan dalam sholat. Kalau sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu redaksi yang apa? Build up. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tauqifi dari Nabi. Jangan berinovasi. Karena itu sudah ditetapkan. Adapun di luar sholat, silakan. Kau mau pakai atau tidak, boleh. Cuman jangan hanya sekedar memuja-muji, tapi tidak mengikuti ajaran. Sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata a'yunina. Tekno kabeh. Pujian-pujian kepada beliau, tapi perbuatannya menyimpang dari ajaran beliau. Nah, ini kan ironi. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam, tapi aku tidak sombong. Yang kedua, Dan aku adalah orang yang pertama dibukakan bumi atau dibangkitkan pada hari kiamat. nah ini dia. Beliau mengaku bahwa beliau dibangkitkan oleh Allah pertama kali. Wa ana awwalu man tasyaqul ardu. Aku adalah orang pertama yang bumi dibukakan anhu yaumal qiyamah. Dibukakan bumi untukku pada hari kiamat. Bumi terbuka, beliau keluar. Awalu. Nggak perlu beliau dari apa? Dari tulang ekor. Nggak perlu. Kenapa? Karena jasad beliau seluruhnya masih utuh. Tulangnya utuh. Jasadnya utuh. Rambutnya utuh. Giginya utuh. Semua organnya masih utuh. Berdasarkan hadis, Innallaha harrama 'alal ardi. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi
antakulal jasadal anbiya, memakan jasadnya para nabi. Berarti bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh para nabi. Padahal nabi-nabi banyak sekali. Berapa? 124.000 nabi. Apalagi Nabi Muhammad, bukan hanya nabi tapi juga rasul. Apalagi Nabi Muhammad, bukan hanya rasul tapi termasuk ulul azmi yang 5. Bukan hanya ulul azmi, tapi beliau satu-satunya rasul yang mendapatkan hak memberikan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung di hari kiamat. Beliau bisa menolong seluruh manusia, bukan hanya umat beliau, tapi juga umat-umat yang lain. Selama mereka bertauhid, karena Nabi bersaksi atas kita, dan kita umatnya bersaksi atas seluruh umat terdahulu. Itu kehebatan Nabi Muhammad dan umatnya, umat akhir zaman. Kemudian yang ketiga, wala fakhra, aku tetapi tidak merasa sombong dan pongah terhadap itu. Kemudian apa kata beliau? Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat dan dimintai syafaat dan tidak sombong. Iya. Wa ana awwalu syafi'in. Aku adalah, yaitu orang yang pertama memberi syafaat, wa awwalu musyaffa'in, dan orang yang pertama kali dimintai syafaat. Wala fakhra, aku tidak pongah, aku tidak merasa sombong. Ini ketawaduan beliau. Sekalipun beliau itu memiliki kedudukan yang lebih banyak sekali, ketinggian beliau itu daripada nabi-nabi yang lain. Kemudian lanjut. Bendera pujian berada di tanganku pada hari kiamat dan tidak sombong. Iya, waliwaul hamdi, bendera pujian itu biadi, ada di tanganku, yaumal qiyamah wala fakhra. Nanti Allah akan memberikan bendera pujian, seluruh makhluk di padang mahsyar memuji beliau. Tidak ada yang tidak tahu terhadap beliau. Tapi sungguh pun demikian, Nabi SAW tidak sombong. Sekalipun beliau dibangkitkan pertama kali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nanti manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, sesuai dengan niatnya masing-masing. Bagaimana ketika dia mati, kondisi niatnya. Maksudnya, bagaimana keadaan hatinya? Karena niat itu letaknya di mana? Dalam hati. Dalam sebuah riwayat hadis dalam Sahih Bukhari di nomor digital 2030, coba dicek. 2039. Bukan. 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 Entah apa sih. Coba dibuka yang lain, 2171 Bukhari. Yang pertama salah nomornya mungkin.
Tentang apa, Ustaz? Seribu 1975 Bukhari. Asyar. Nanti ada pasukan yang berkumpul di sebuah tempat yang disebut dengan Baidah. Pasukan ini berasal dari multi bangsa yang akan mengejar Al-Mahdi. Al-Mahdi itu pemimpin akhir zaman yang akan memimpin kaum muslim. Ketika kemunculan Imam Al-Mahdi, tersiar kabar di seluruh negeri, seluruh bangsa-bangsa di muka bumi, di antara bangsa kafir, berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi. Akhirnya mereka bertemu di satu titik. Dalam riwayat disebutkan 80 bendera. Bisa jadi 80 negara atau bangsa. Di Baidah. Baidah itu di mana? Tempat antara Madinah dan Mekah. Baidah. Dan ketika Nabi Haji Wada, tempat ini dilewati. Tempat yang luas, datar, sehingga mulai dari ujung ke ujung kelihatan semua. Disitulah nanti pasukan ini dibenamkan oleh Allah ke dasar bumi. Dan mereka nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai niatnya masing-masing. Kenapa? Karena ada yang terlibat di situ, dibenamkan oleh Allah, tapi mereka bukan untuk memerangi Al-Mahdi. Mungkin ada keperluan sedang lewat di sana, kena tenggelam, dibenamkan. Atau mungkin dia apa? Karena banyak orang, biasanya kalau banyak orang, insting bisnis itu apa? Halo? Ini ono kumpul-kumpul rame-rame, insting bisnis sampean itu apa? Jualan. Iya kan? Mereka jualan di situ, niatnya bukan untuk memerangi Al-Mahdi. Karena berkumpul pasukan multi bangsa, multinasional di situ, dia cari untung, dodolan. Tapi terkena juga, dibenamkan oleh Allah. Maka dari hadis itu, kelak manusia itu dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatnya masing-masing. Ono sing niat memerangi Al-Mahdi, ono sing niat lewat, ono sing niat dodolan. Udah ketemu? Sudah. Silakan. Dari Nafi bin Jubair bin Mut'im, ia berkata, telah menceritakan kepada saya Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan ada sepasukan tentara yang akan menyerang Ka'bah. Nah, kenapa kok menyerang Ka'bah? Karena Al-Mahdi nanti berlindung di Ka'bah. Karena Ka'bah itu di tanah suci. Tanah suci itu tanah yang paling aman. Al-Mahdi akan di Mekah atau di tanah suci, terutama di Masjidil Haram. Beliau berlindung di sana. Negeri yang paling aman. Wattini wazzaitun waturi sinina wahadal baladil, dan demi negeri yang aman ini. Itu sudah nas. Tapi pasukan ini mau menyerang Ka'bah karena di situ ada Al-Mahdi. Kemudian ketika mereka sampai di Baidah. Ya, nama tempatnya Baidah. Sekarang ada. Antum kalau nanti umroh
Dari Madinah ke Mekah, kemungkinan besar antum lewat situ. Baidah namanya. Lanjut. Di suatu bumi, mereka ditenggelamkan seluruhnya, mulai orang yang pertama hingga yang terakhir. Yuksafu. Yuksafu itu khosafa. Artinya apa? Dibenamkan. Bukan tenggelamkan. Kalau ditenggelamkan itu di air. Kalau ini dibenamkan kemana? Ke dasar bumi. Mulai awal ila akhirihim, sampai akhir dari mereka. Entek kabeh. Kemudian berkata Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibenamkan seluruhnya, mulai orang yang pertama hingga yang terakhir, sedangkan di dalamnya ada pasukan perang mereka dan yang bukan dari golongan mereka, Iya. yang tidak punya maksud yang sama. Iya. Karena masing-masing belum tentu niatnya mau memerangi Al-Mahdi. Masing-masing sesuai dengan tujuannya. Karena ada tepak igrek kumpul-kumpul. Ketokane pasukan ini butuh sol sepatu. Ana sing mungkin sing servis dandani sepatu. Mungkin ana sing butuh apa? Pijet. Pijet dadane apa igrek. Ya. Atau pengalaman perang deh. Pegel-pegel tukang pijet laris, ya. Wa ma laisa minhum, dan banyak orang yang bukan termasuk golongan mereka. Tapi ada hadir di tempat itu. Ini menandakan kalau azab Allah ditimpakan, yang baik itu dipilih atau ikut. Halo? Ikut. Nek sak ndoli dintekno sama Allah, kiai ini melok mati enggak? Ustadz melok katut enggak? Termasuk sampeyan cedek. Katut kok kene. Mulain. Ya, ini. Kemudian, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, mereka akan ditenggelamkan seluruhnya, mulai orang yang pertama hingga yang terakhir. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Yuksafu, dibenamkan oleh Allah. Bi awalihim, mulai dari yang pertama, wa akhirihim, sampai akhirnya. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian dia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Sesuai niatnya. Nggak sama kan? Tapi apa kerugiannya? Kerugiannya berarti dia tidak punya kesempatan hidup lagi untuk beramal soleh. Makanya odok cedek. Nek ana nggon maksiat ngado apa ngalih? Ngado mbek ngalih siji ya. Ya, ngado itu bisa jadi jauh. Kalau ngalih ini cedek. Padha ya, mau nang ngarep pindah nangguri tambah nemen. Ngalih sing ngado, niku sing bener. Yang kedua, dibangkitkan sesuai amalnya. Kalau tadi niatnya, yang kedua orang itu dibangkitkan sesuai amalnya. Buka Bukhari 1958. Ya, silakan baca. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW pada tahun perang Hunain. Lalu beliau membeliku baju besi. Kemudian baju besi itu aku jual. Keliru ini ya. Oh, bukan Bukhari, akhwan. Muslim. Insyaallah.
Bukan. Digital, mukhtasar. Dari Abdullah bin Umar. Iya. 1958. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Apa katanya? saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila Allah bermaksud untuk mengazab suatu kaum, maka azab tersebut akan menimpa semua orang bersama kaum tersebut. Inna idza aradallahu biqaumin adaban, jika Allah hendak mengadab suatu kaum, asabal adabu man kana fihim, maka Allah akan mengadab siapa saja yang ada di tempat itu. Enggak pilih-pilih. Sing apik kena, sing elek tambah nemen. Kena semua. Gara-gara apa? Gara-gara karena mayoritas mereka sudah jelek. Karena kalau sudah mayoritas, wis gak kena dipilih. Pada saat kelaparan, misalnya, ibaratnya begini. Saat kelaparan gak ada apa-apa. Kita menemukan bungkusan isinya beras campur kotorannya tikus. Berasnya 9 on, kotoran tikusnya 1 on. Sementara kita dalam kondisi paceklik nemu seperti itu. Maaf, kira-kira dipilih enggak kotoran tikusnya? 1 on, berasnya 9 on. Halo? Langsung. Lah tadi bumbu rempah lah. Kira-kira masih diambil nggak? Dipilih. Tapi kalau dibalik, walaupun dalam kondisi paceklik nggak ada makanan, nemu bungkusan isinya beras campur kotornya tikus, tapi berasnya cuma 1 on, kotoran tikusnya 9 on. Halo, sing saon niku kira-kira dipilih enggak? Ketok putih apa ketok ireng? Ireng apa? Buah. Artinya apa? Kalau sudah mayoritas orang itu sudah banyak yang jelek, banyak yang buruk, maka orang-orang baik yang jumlahnya sedikit itu katut disiksa. Ya contohnya seperti itu. Ya. Allah akan mengadab mangkana fihim, siapa saja yang ada di situ. Tapi nanti di akhirat apa kata Nabi? Kemudian setelah itu mereka akan dibangkitkan menurut amal perbuatannya masing-masing. Tsumma bu'itsu ala a'malihim. Kemudian dia dibangkitkan sesuai amalnya masing-masing. Ini masih ada kesempatan sesuai dengan amal. Berarti kalau amalnya baik dibalas baik. Tapi kerugiannya apa? Katut. Berarti nggak ada kesempatan untuk apa? Hidup lama dan memperbaiki amal. Makane ojo gumbul wong elek. Meskipun sampean apik dhewe, tapi nek kancamu kuwabebe sing ketok iku sampean sing apik apa sing ketok kancamu sing bejat kabeh lho. Bejat kabeh senajan sampean apik dhewe, gak ketok, ketutupan. Ya kan? Sing ketok gondrong kabeh masih kopian gak ketok sampean. Ini. Baik. Pada hadis sebelumnya yaitu 1957. Sesuai dengan keadaan dia saat mati. Silakan baca. Dan Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dibangkitkan seperti keadaan ketika ia mati. Iya. Nabi mengatakan yub'atsu
kullu abdin, setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya ala ma mata alaihi, sesuai dengan keadaannya ketika dia mati. Kalau dia mati syahid di perang fisabilillah, kepalanya terkena mortir, kakinya hancur kena ranjau, atau perang konvensional, tangannya terputus, lehernya terpenggal, seperti itulah dia akan bangkit di hari kiamat. Ketika lehernya terputus, itu kelihatan Pak, bahwa sininya putus, mengeluarkan darah segar, tapi baunya wangi. Bukan kok kemudian dia hidup, kepalanya dipegang, lehernya nggak ada, itulah gambarmu biyen, itulah nggak seperti itu. Jadi kelihatan bekas potongannya itu. Yang kena bom juga begitu, sesuai dengan keadaannya. Yang kedua, sesuai dengan keadaannya. Ketika dia mati, maka orang yang mati ketika berpakaian ikhram nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Berarti dulu dia meninggal ketika pakai ikhram. Cuman ikhramnya ada nggak waktu itu? Nggak ada, semua telanjang. Yang diberi pakaian siapa? Para nabi, para rasul, para aulia. Mungkin saja dia termasuk aulia diberi pakaian. Tapi kalau tidak, dia telanjang. Tapi dia bertalbiyah. Itu yang paling pokok. Dalam Sahih Bukhari 1903. Coba. Benar. Salah. Iya. Jadi ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, beliau kemudian diberitahu kalau ada sahabatnya jatuh dari kuda atau unta. Meninggallah dia. Setelah meninggal dunia, Nabi mengatakan, "Ighsilu bima'in wasidrin." Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinu fi thawbihi. Kafanilah dia dengan kain ikhramnya. Wala tamassu bitibin. Jangan kau kasih wangi-wangian. Ketika dia hidup pakai ikhram, boleh nggak pakai wangi-wangian? Nggak boleh. Mati pun juga nggak boleh. Kalau nggak mati karena saat berikhram, boleh nggak dikasih wangi-wangian? Biasanya kan dikai minyak serimpi ya, yang paketan dari kembang pasar kembang. Ojo pak gocok minyak wangi kupo orek sing keren titik gitu. Tapi kan alasannya ustad gawe mayit tayo, iya kan? Kayaknya kan baunya nyong-nyong seperti itu. Ya. Kapur barus masih mending. Wala tamassu bitibik. Wala tukhammiru ra'sahu. Jangan kau tutup kepalanya. Orang yang mati dalam kondisi ikhram, semua ditutup kecuali kepala. Harus kondisi apa? Terbuka. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah. Karena dia nanti bangkit di hari kiamat mulabbiyan, dalam kondisi bertalbiyah. Berarti sesuai dengan keadaannya dia mati. Mati dalam kondisi ikhram. Bukankah orang yang ikhram selalu mengumandangkan talbiyah? Bangkitnya nanti juga bertalbiyah. Wallahu a'lam. Itulah keadaan manusia. Nanti akan dibahas lebih rinci, yaitu pada pertemuan yang akan datang, yaitu Yaumul Mahsyar. Yakni jenis-jenis manusia di padang mahsyar. Ada berapa jenis? Yang mana? 17, 19. Ya, coba dibaca. Bukhari ya.
Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki ketika sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dijatuhkan oleh untanya dalam keadaan sedang berikrar hingga meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, mandikanlah dia dengan air dan air yang dicampur dengan daun dijarah, dan kafanilah dengan 2 helai kain, dan janganlah diberi pewangian, dan jangan pula diberi tutup kepala atau sebab, karena dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Iya, wallahu a'lam. Baik, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun agak malam, karena tidak biasa Pak pengajian habis Isya, atau udah biasa, atau baru kali ini. Oh, juga pernah. Ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Semoga kita dipertemukan dan dimudahkan oleh Allah mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam ini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.